Namun saat ini, Lei Mingdong sama sekali tidak peduli. Dengan tangan tergenggam, benang sutra emas di sekeliling tubuhnya menjadi jaring besar. Lei Wuji, dalam sekejap, jaring raksasa emas itu naik langsung ke langit dan menghentikan pedangnya. Bisakah kamu menghentikannya? Mu Yun tampak kedinginan, minum dan mencibir. Para dewa diam. Pada saat itu, di depan jaringan besar, ruang mulai berubah menjadi pusaran, dan terus meluas. Hanya ada 3 bentuk rumus ketuhanan yang hampa, tetapi ini adalah yang paling mendominasi dan paling horizontal. Pemotongan halus adalah serangan pedang luar angkasa, sedangkan keheningan ilahi adalah serangan pusaran luar angkasa. Pada saat ini, ruang berubah menjadi pusaran, dan difusi terus-menerus akan diselimuti jaring raksasa emas. Bilah luar angkasa, terus tebang. Lei Ming merasa tidak nyaman. Formula seni bela diri yang dipraktikkan Mu Yun lebih buruk daripada keterampilan pedangnya. Guntur emas mengaum ke langit. Saat mendukung penindasan terhadap Mu Yun, Lei Ming menjabat tangannya dan berubah menjadi tinju emas. Pada saat ini, lengannya benar-benar terpisah dari tubuhnya, langsung berubah menjadi 1000 kaki, jatuh dari langit dan mengenai Mu Yun tepat di depannya. Ini bukanlah lengan hantu, tapi lengan yang benar-benar kental. Ini, Mu Yun juga tercengang saat ini. Apa rahasianya? Saya bisa mengupas bagian tubuh saya sebagai alat pembunuhan. Tanpa cukup waktu untuk berpikir, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan kutukan naga darah meletus lagi. Namun, merasakan intimidasi dari tinjunya, Mu Yun hanya merasa kutukan naga darah ini mungkin tidak cukup untuk dilihat. Segera, dia mendesak pedang Jiuyao dengan kedua tangannya dan memotong 3 pedang secara berurutan. Boom, boom, ledakan dahsyat terus terdengar. Di bawah momentum pembunuhan, serangan Mu Yun lebih mendominasi. Tetapi pada saat ini, lengan emas itu mengepal, menghancurkan kutukan naga darah dan 3 pedang Ki Mu Yun, dan datang langsung ke Mu Yun. Bagaimana mungkin? Bahkan Mu Yun tampak tercengang saat ini. Tebasan fana, tebasan langit dan bumi, tebasan semua jiwa, dan kutukan naga darah telah retak. Ini sungguh luar biasa. Roh jahat teror menyapu. Lengan raksasa langsung menuju ke Mu Yun sendiri. Pada saat ini, mata Mu Yun bersinar dengan sentuhan kekejaman. Pedang Tiangang. Jari-jarinya, permukaan tubuhnya dan Ki Surga dan Geng berkumpul di depannya dan berubah menjadi pedang raksasa 1000 zang pedang. Raksasa Tiangang dipadatkan oleh Tiangang Ki. Ini adalah formula Tiangang Kaisar tingkat kedua. Rumus Candi Tiangang, metode inti budidaya, adalah memadatkan Ki Tiangang dengan kekuatan batas dan kekuatan mendominasi Tao. Ini mengacu pada tinju yang kuat dan tinju yang kuat dari surga. Ini mengacu pada tinju yang kuat dan tinju yang kuat dari surga. Tingkat kedua adalah memadatkan segala sesuatu menjadi pedang, pisau, senjata, dan perisai. Pada saat ini, Tiangang Ki yang mengerikan berkumpul menjadi satu, berubah menjadi pedang besar dan langsung menusuknya. Lengan besar, sosok besar, bergegas ke depan. Sosok pedang raksasa itu langsung meluncur keluar pada saat ini. Ding! Hampir seketika, pedang itu bertabrakan satu sama lain, dan roh jahat yang mengerikan menyebar ke seluruh medan perang luar angkasa. Mati! Mu Yun meminumnya dan mengocoknya dengan telapak tangannya. Hari itu, pedang raksasa yang kuat tidak hanya membawa ujung pedang yang tajam, tetapi juga kekuatan besar dari Ki Tiangang. Kakak, suara patah terdengar, dan pada saat ini, ujung pedang menusuk dan membelah lengan besarnya. Pada saat ini, lengan besar itu langsung meledak. Ah! Jeritan terdengar, dan Lei Ming bergerak. Saat ini, wajahnya memucat. Pria itu menutupi lengan kirinya, dan jaring petir di sekujur tubuhnya redup. Melihat adegan ini, Mu Yun menginjak pedang halus itu dan mendekat dalam sekejap. Suara kepulan terdengar, dan kekuatan pemotongan ruang yang mengerikan menghancurkan tubuh Lei Ming saat ini. Keluar, Lei Mingdong menjadi marah ketika tubuhnya kesakitan. Dengan suara gemuruh, dadanya tiba-tiba pecah dan berubah menjadi panah petir. Dia bergegas menuju Mu Yun dengan kecepatan guntur. Panah petir itu hanya seukuran anak panah biasa, tapi sangat cepat. Itu datang ke Mu Yun dalam sekejap, dan meledak ke perut Mu Yun. Namun, pada saat ini, pedang Jiuyao di tangan Mu Yun juga menahan guntur dan anak panah dan terus bergerak maju, sementara pakaian Dewa Kuning menutupi seluruh tubuh dan memblokir kekuatan tusukan guntur dan anak panah yang mengerikan. Masih punya tangan, Mu Yun mencibir, apakah itu berguna? Pergilah.
Lei Ming melambaikan kapak tak terbatas di langit terbuka dan terus memotongnya satu persatu. Kekuatan guntur meletus dengan serangan bilah kapak. Tepat pada saat ini, Mu Yun mengumpulkan pedang Dao Tiangang, pisau Tiangang, dan senjata Tiangang, dan terus membunuh, memaksa Lei Ming untuk bergerak. Lei Mingdong bahkan tidak bisa menahan kapak tak terbatas di langit terbuka, salah satu dari 13 harta paling berharga dari kelaparan. Celah, kesenjangan kekuatan. Saat ini, Lei Ming menggerakkan hatinya. Ada kepanikan. Jika terus seperti ini, apakah ia akan dibunuh oleh Mu Yun? Harus dibunuh oleh Mu Yun. Tidak, dia tidak mau. Lei Ming memegang kapak terbuka tanpa batas di tangannya, memandang Mu Yun dan berteriak, Mu Yun, kamu sama sekali tidak tahu kekuatan keluarga Lei. Begitu 4 gerbang surgawi dibuka dan orang kuat sejati dari keluarga Lei datang, ayahmu bukanlah lawan. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Mu Yun tersenyum dan berkata, tolong khawatir. Saya rasa kamu tidak dapat melihatnya saat itu. Mu Yun, Lei Mingdong berkata lagi, jangan keras kepala. Keras kepala, mata Mu Yun bercanda, menurutku kamulah yang keras kepala. Kamu, berhenti bicara omong kosong. Mu Yun kemudian berkata, saya bertekad untuk menghancurkan keluarga kekaisaran. Karena radium kekaisaran juga berasal dari keluarga Lei Anda, jika keluarga Lei Anda ingin membantunya, Anda akan mati bersama. Saat berbicara, Mu Yun memegang tangannya dan pistol Tiangang muncul di tangannya. Lei Mingdong, ayo pergi. Di sela-sela ejekan Mu Yun, Tiangang menembak. Pada saat ini, Lei Mingdong memperhatikan bahwa ada peringatan bahaya dari lautan jiwa, tetapi bahkan jika peringatan itu diberikan, sulit baginya untuk melakukan apapun. Mu Yun menekannya ke segala arah, membuatnya tak tertahankan sekarang. Paman, bantu aku. Saat ini, Lei Ming sedang bergerak. Tidak ada puncak kaisar. Dia mengaum dengan gaya orang kuat di daftar Chanlan. Ketika dia mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Dalam kehampaan, saya hanya melihat seorang pria parubaya dengan tubuh kekar, wajah berkarakter nasional, dan jubah brokat. Dia langsung muncul dan melangkah keluar. Hampir dalam beberapa saat, dia sampai di depan Mu Yun. Daftar Chanlan, keempat, Lei Wuyu. Nada suara Mu Yun dingin. Sosok itu melihat ke arah senjata Tiangang yang membunuh Lei Ming dan menunjuk dengan sedikit salah. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak kedinginan. Namun, tubuhnya berdiri diam dan tidak bergerak. Dia melihat tanda hantu di jalan, tapi dia tidak melihat tanda hantu di jalan, tapi dia melihat tanda hantu di telapak tangannya saat ini, senjata Tiangang terus membunuh Lei Mingdong. Mu Yun tidak melihat kemunculan Lei Wuyu yang tiba-tiba. Dia langsung mengikuti senjata Tiangang dan membunuh Lei Mingdong. Nak vertikal, kamu berani. Suara Lei Wuyu sekeras guntur. Tapi, Mu Yun, mengabaikannya sama sekali. Pedang Jiu Yao muncul kembali. Mu Yun ingin membunuh Lei Mingdong dengan serangan ini. Lei Wuyu sangat marah. Begitu dia memegang tangannya, sepertinya ada guntur tak terlihat di sekujur tubuhnya, yang akan menutupi seluruh dunia. Namun saat ini, pria berbaju hitam, yang awalnya menghentikan Lei Wuyu, melakukan gerakan lain dan mencubit formula tersebut dengan kedua tangannya, dan kekuatan teror pun pecah di lapangan. Boom! Tabrakan antara Lei Wuyu dan pria berbaju hitam menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Mu Yun mengabaikan ini dan langsung menuju Lei Ming. Chanlan peringkat 39, tapi itu saja. Mu Yun mencibir dan menggoyangkan telapak tangannya. Pedang Jiu Yao menyerang Lei Ming dengan senjata Tiangang. Pergilah, Lei Ming meraung, dan roh jahat yang mengerikan itu dilepaskan pada saat ini. Tombak Tiangang langsung ditusuk. Kapak terbuka tanpa batas di tangannya segera digenggam dan langsung meledak menjadi kekuatan yang menjulang tinggi. Boom! Bagaimanapun, kapak tanpa batas di langit terbuka adalah salah satu harta paling berharga di hutan belantara. Kekuatan kapak ini langsung mengguncang bayangan badan senjata Tiangang. Mu Yun tertawa. Saat dia menjabat tangannya, kekuatan kepanikan muncul dan menyebar dalam sekejap. Ledakan, raungan yang mengguncang bumi terus terdengar. Pedang Jiu Yao dapat memotong 3 pedang berturut-turut. Pedang itu mengancam. Kepulan, 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 kepulan. Bajingan, Lei Wuyu sangat marah saat ini.
Tubuhnya yang kekar bagaikan lautan guntur. Pada saat ini, ia berguling dan menyapu medan perang luar angkasa. Tapi pria berbaju hitam tidak peduli. Dia hanya menghentikan Lei Wuyu dan tidak pernah membiarkan Lei Wuyu mengancam Mu Yun. Lei Mingdong, ambil nyawamu. Mu Yun meminumnya dan segera menggoyangkan telapak tangannya. Di belakangnya, Samsara Tianmen muncul. Kali ini, itu bukan lagi portal kuno ilusi, tetapi Samsara Tianmen yang sebenarnya, yang pertama dari 13 harta karun besar. Gerbang Tianmen muncul dan pola Tai Chi mengembun di kaki Mu Yun. Segel Dewa Tai Chi. Pada saat menaiki pesawat, segel Dewa mengembun. Dalam sekejap, itu berubah menjadi kilat dan membunuh Lei Ming tepat sebelum dia pergi. Boom! Raungan yang mengguncang bumi terdengar pada saat ini. Segel Dewa Tai Chi. Cahaya itu meledak. Tubuh Lei Mingdong ditutupi, dan hanya suara gemuruh yang memekakkan telinga yang terdengar. Ledakan tersebut, dimulai dari satu titik, secara bertahap menyapu dan menyebar ke dunia sekitar. Di kejauhan, Lei Wuyu dan pria berbaju hitam juga berhenti saat itu, saling memandang. Itu terlambat. Lei Wuyu sangat marah saat ini. Lei Mingdong sudah mati. Kekuatan Mu Yun jauh melebihi ekspektasinya. Mu Yun, yang sebelumnya membunuh Dixuan dan Di Teng Fei, takut dia sama sekali bukan kekuatan tempur puncak yang sebenarnya. Putra ini tidak hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan 50 besar daftar Changlan, tetapi juga dapat membunuh 50 besar daftar Changlan. Lei Wuyu memandang pria berbaju hitam tidak jauh di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu?" Orang di depannya berjubah hitam, membuat orang tidak bisa melihat wujud nyatanya. Bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas. "Aku punya senjata kekaisaran untuk menutupi nafasmu sendiri." Lei Wuyu berkata lagi, sangat penakut, "Apa yang salah dengan identitasmu?" Tentu saja, pria berbaju hitam berkata lagi, "Lei Wuyu, klan Lei memiliki terlalu banyak hal yang terlibat di dunia Changlan. Kamu harus berkumpul." Benar-benar, Lei Wuyu mendengus. Kaisar Ming tidak mengatakan apa-apa, tapi kamu sudah memikirkan urusanmu sendiri. Pria berbaju hitam itu diam. Saat ini, Mu Yun memegang pedang Jiuyao di satu tangan dan kapak Keitian tak terbatas di tangan lainnya. Harta ini seberat gunung, dan ketika Mu Yun memegang kapak tak terbatas di langit terbuka, dia hanya merasa bahwa apa yang keluar dari kapak itu bukanlah perlawanan, tapi ketaatan. Untuk sesaat, Mu Yun tampak sedikit cerah. Ini sedikit menarik. Mu Yun langsung menyingkirkan kapak Keitian yang tak terbatas dan mengintegrasikannya ke dalam reinkarnasi Tianmen. Melihat Lei Wuyu dan pria berbaju hitam lagi, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Lei Wuyu, tetua, tolong beri saya lebih banyak nasihat untuk pertama kalinya." Lei Wuyu menatap Mu Yun dengan tatapan mematikan di matanya. "Yah, jangan terlalu kejam ketika kamu bertemu untuk pertama kalinya." Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Lei Ming harus menghentikanku. Aku tidak bisa menahannya." Senior Lei Wuyu, sebagai tokoh senior keempat dalam daftar Changlan, mengapa repot-repot dengan saya? Mu Yun memandang pria berbaju hitam itu dan berkata sambil tersenyum, "Tetua, yang terbaik adalah membunuhnya." Pria berbaju hitam memandang Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. "Ayo, kamu bertarung dulu. Aku harus meminta Kaisar Lei untuk baju besi surga kuning yang kelima," kata Mu Yun, tapi dia benar-benar langsung pergi. Pada saat ini, Lei Wuyu memandang pria berbaju hitam itu dan berteriak, "Apakah kamu benar-benar ingin menghentikanku?" "Ya," pria berbaju hitam juga berkata sambil tersenyum, tangan Lei terlalu panjang. "Mo Qingyu tidak peduli. Aku tidak peduli. Tidak lebih dari 10 orang di dunia Changlan yang bisa menghentikanku. Aku tahu siapa kamu." Pria berbaju hitam itu diam. Lei Wuyu lalu berkata, "Karena kamu tidak mengatakannya, aku akan memeriksanya. Ketika Anda mencapai tingkat puncak kaisar, formula seni bela diri dan nafas jiwa yang Anda kembangkan, bahkan jika Anda menyembunyikannya dengan baik, selama itu adalah pertarungan nyata antara hidup dan mati, Anda pasti akan menunjukkan kaki Anda." Di sisi ini, Mu Yun tidak peduli dengan pertarungan antara Lei Wuyu dan pria berbaju hitam. Bertarung, mati saja. Pada saat ini, Mu Yun meninggalkan medan perang luar angkasa, berdiri di bumi dan melihat keempat penjuru langit dan bumi. "Lei Mingdong sudah aku bunuh, Dila. Kamu selanjutnya." Suara Mu Yun sangat keras dan tidak ada niat untuk menutupinya sama sekali. Mendengar ini, banyak seniman bela diri dari keluarga Senfu, Yundian dan Ye terkejut satu demi satu.
Mu Yun membunuh di Xuan dan di Teng Fei sebelumnya, yang di luar dugaan semua orang. Dan kini, di luar dugaan, Lei Mingdong yang mampu mencapai puncak kaisar dan menduduki peringkat ke-39 terbunuh. Orang ini sangat tidak terduga. Terkejut, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Kaisar Radium, baju besi langit kuning, apakah kamu yang mengirimkannya kepadaku, atau aku akan membunuhmu dan mengambilnya lagi?" Kaisar Lei, yang bertarung dengan Ming Yuexin, terlihat sangat jelek saat mendengar ini. "Mu Yun, brengsek." Lei Xuan, yang bertarung dengan dugu kamu, bahkan lebih merah matanya saat ini. Dugu kamu berkata sambil tersenyum, "Anak laki-laki Bau ini seperti ibunya, Bau." "Dugu Ye." Lei Xuan berteriak dengan marah, "Jika kamu menghentikanku lagi, aku akan membunuhmu." "Benar-benar," Dugu kamu berkata sambil tersenyum, "Lei Xuan, aku bukan lawanmu, tapi kamu tidak bisa membunuhku." Wajah Kaisar Yifan jelek saat ini. Bintang Kaisar tidak datang. Bukannya aku tidak mau datang, tapi aku tidak bisa. Kaisar Xing harus duduk di surga pertama, jika tidak. Jika Bai Liki membunuh di luar batas naga, itu akan mendapat masalah besar. Namun, Kaisar Yifan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Sekarang Mu Yun, kecuali dia masuk dalam 20 besar daftar Changlan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kaisar Radium, aku akan memberimu kesempatan lagi. Beri aku baju besi langit kuning, atau aku akan mendapatkannya sendiri. Pada saat ini, Mu Yun berkata dengan keras, "Jangan berpura-pura menjadi kaisar surga di depan saya. Jika tidak, saya berjanji bahwa kaisar surga kelima yang mati adalah kaisar radium Anda." Suaranya menyebar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan suara Mu Yun. Wajah radium menjadi semakin jelek saat ini. Ming Yuexin bertarung dengannya dan tidak bisa mengancamnya sama sekali, namun dia gagal membunuh Ming Yuexin. Wanita ini sedang berlatih bersamanya. Saat ini, sorot mata Dila terlihat cuek. Sekarang, siapa yang bisa membantunya? Jika para penggembala ingin bangkit, saya khawatir tidak sesederhana itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kehampaan. Dalam sekejap, telapak tangan besar jatuh dari langit dan langsung mengunci Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa bahwa kemanapun dia menghindar, dia tidak bisa menghindar, tetapi hanya perlawanan keras. Cahaya pedang Jiu Yao menyala, dan segudang roh padam dalam sekejap. Pedang Qi meluap-luap dan meledak. Boom! Di atas langit, auman seluruh surga ke-6 terdengar saat ini. Tubuh Mu Yun langsung tertutup dan menghilang pada saat ini. Banyak kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan orang kuat setingkat kaisar mengubah wajah mereka ketika melihat pemandangan ini. Siapa ini? Untuk waktu yang lama, fluktuasi yang mengerikan itu berangsur-angsur hilang. Hanya melihat setengah kosong, berdiri dengan postur ramping. Ia berdiri di udara, seolah-olah berada di antara kenyataan dan ilusi. Saat ini, Lei Xuan melihat pria itu, tetapi dia tampak bahagia. Rotasi kuno. Lei Xuan tertawa dan berkata, "Tepat pada waktunya. Bunuh Mu Yun dan bunuh dia." Rotasi kuno. Munculnya nama ini, banyak kaisar, adalah perubahan tampilan. Daftar Changlan, tanggal 16. Orang ini bahkan lebih buruk dari Lei Xuan. Apalagi orang ini juga merupakan orang yang disebut kaisar pada zaman dahulu. Kaisar awan di masa awal seorang kaisar ingin menjadi raja dan hegemoni di dunia yang bergejolak ini. Itu masih terlalu muda. Suara roda kuno agak dingin. Daftar Changlan, 20 teratas, semuanya, adalah keberadaan teror. Berhentilah bicara tentang 20 besar. Seperti 20 Li yang terisak-isak dan 22 Dugu Ye, mereka semua adalah selebritas terkenal di dunia yang bergejolak ini. Retakan kehampaan meluas saat ini, dan Mu Yun yang tertutup muncul saat ini. Dadanya penuh bekas luka darah. Oh, seteguk darah hitam, Mu Yun menatap roda kuno itu. 16. Rotasi kuno. Mu Yun menyesap darahnya lagi dan mencibir, "Siapa kamu?" Gulunzuan hanya menatap Mu Yun dan mendengus, tapi dia tidak menjawab. Baru saja, di sekitar roda kuno, sesosok muncul lagi pada saat ini. Dia mengenakan jubah biru. Temperamennya seperti air. Dia feminin dan dingin. Dia terlihat seperti seorang wanita, tapi dia adalah pria sejati. Meng Yunzong. Saat ini, Dugu Aotian terkejut. Meng Yunzong juga seorang kaisar kuno, peringkat ke-17 dalam daftar Changlan. Jika mereka tidak muncul di daftar Changlan, banyak orang di dunia Changlan mungkin akan melupakannya.
Tapi sekarang, mereka berdiri berdampingan dan tampil besar-besaran, yang jelas membantu Kaisar Radium. Lei Xuan berteriak pada saat ini, rotasi kuno, Meng Yunzong, membunuh Mu Yun. Kedua orang ini lebih kuat dari dia. Bahkan jika Mu Yun lebih kuat, sulit untuk menghadapinya. Kedua pria itu melirik Lei Xuan dan mengangkat alis. Jelas sekali, mereka juga sangat kesal dengan nada perintah Lei Xuan. Saat ini, Lei Wuyu berkata, tolong dua. Di zaman kuno, warna kulit Meng Yunzong semakin mereda. Mu Yun memandang mereka dan berkata sambil mencibir, itu anjing keluarga Lei. Mu Yun, nafas rotasi kuno mengembun dan mendengus dingin. Saya tidak harus menyerah pada klan Lei atau klan Kaisar. Ada banyak orang di dunia Changlan yang bukan klan Kaisar atau klan Gembala. Gu Zuan menatap Mu Yun lagi, dan roh pembunuh itu memadat. Dia bersenandung, aku membunuhmu hanya karena ayahmu. Hah, musuh ayah. Sepertinya ayahku tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah kaisar di zaman kuno. Bersenandung, suara Meng Yun terdengar, dengan sedikit kelembutan dan berkata, ayahmu merampas banyak air tao dari kami. Yah, begitu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu kalian berdua harus pergi menemui ayahku. Apa yang kalian lakukan denganku? Begitu mereka mengatakan ini, wajah mereka berubah beberapa kali. Mu Yun jelas sengaja mengejek mereka. Mu Qingyu telah lama menjadi orang terkuat di dunia di alam Dewa Dadao. Mencari dia, itu tidak berarti mati. Pada saat ini, Mu Yun melihat Kaisar Radium bertarung dengan Ming Yuexin di kejauhan. Hari ini dia harus membunuh Dila. Boom, dan saat itu, suara gemuruh yang dalam terdengar. Di kejauhan, saya hanya melihat pertarungan antara Kaisar Yifan dan Benang Hokah, yang menyebabkan perpecahan di dunia. Benang Hokah jelas ditekan oleh Di Yifan. Pada saat ini, Mu Yun baru saja merasa bahwa Kaisar Yifan berada di peringkat ke-90 dalam daftar Changlan, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Orang ini, Kaisar berada di puncak. Benar saja, daftar Changlan bisa digunakan sebagai standar daftar untuk menilai yang kuat di dunia Changlan, tapi itu akan berubah. Kasa Hokah saat ini pucat, dan napasnya menunjukkan sedikit gangguan. Di sini, Gu Lunzuan dan Meng Yunzong tidak langsung melawan Mu Yun, tetapi mereka hanya saling berhadapan seperti ini. Mu Yun berkata, kecelakaan antara kamu dan aku telah muncul. Yang aku tunjukkan sekarang adalah semua kartuku. Giliranmu. Hal ini sepertinya dikatakan kepada pria berbaju hitam. Saat ini, pria berbaju hitam tampak sangat menginspirasi. Tepat waktu, kekosongan itu berayun sedikit, dan tiga sosok muncul di depan kain Kasa Hokah. Ketiga pria itu menghembuskan nafas yang kuat dan membunuh Kaisar Yifan dalam sekejap. Boom, raungan yang mengguncang bumi terjadi pada saat ini. Kaisar Yifan dikepung oleh tiga orang dan langsung terlihat jelek. Mu Yun melihat adegan ini, tapi dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pemimpin istana Kasa Hokah, kamu tidak membutuhkannya di sini. Pergi dan selesaikan orang-orang kuat di tahap tengah dan awal Kaisar. Kata Mu Yun. Mata Benang Hokah menatap Mu Yun. Rotasi kuno dan Meng Yunzong tidak mudah untuk diatasi. Mu Yun bisa membunuh Lei Ming. Tapi Lei Mingdong jauh lebih buruk dari kedua orang ini. Tidak ada apa-apa. Mu Yun tersenyum. Benang Hokah baru saja tersisa. Saat ini, ada lebih dari 30 kaisar. Pertempuran seperti ini tidak terbayangkan sebelumnya. Kaisar mana yang bukan dewa di mata seni bela diri di dunia Changlan, tapi sekarang, kali ini, jumlahnya sangat banyak, yang sungguh menakutkan. Mu Yun melihat rotasi kuno dan Meng Yun. Meskipun aku benar-benar ingin bertarung denganmu, aku sangat menginginkan baju besi surga kuning. Mu Yun menatap Kaisar Radium lagi. Armor langit kuning, dia adalah suatu keharusan. Mau, itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan ini. Kata-kata rotasi kuno jatuh, dan telapak tangannya menangkapnya dan meraihnya langsung ke arah Mu Yun pada saat yang sama. Napas Meng Yun pecah di tubuhnya, dan kekuatan domainnya menunjukkan bahwa kekuatan teror yang menindas menyebar ke Mu Yun. Namun, melihat tindakan kedua pria itu, Mu Yun mengabaikannya dan langsung terjun ke arah Ming Yuexin dan Delay. Boom! Dalam sekejap, teror yang mengguncang bumi meledak dan bergema di seluruh dunia. Hanya di Mu Yun dan Meng Yun, di antara siklus kuno, ada rok putih berdiri di sana, halus seperti peri dan sombong seperti dewa di dunia. Dengan tangannya yang ramping,
sosok burung Phoenix yang dibentuk oleh kristal es besar muncul di belakangnya. Sayap Phoenix terbentang, dingin menusuk, memenuhi langit dan bumi. Ketika Gu Lunzuan dan Meng Yunzong terbunuh, kekuatan dan kekuasaan di bidang teror Dao Dao meletus dan dihentikan oleh sayap. Saat ini, sosok wanita itu berdiri diam, dengan sepasang mata biru es muda, memandangi dua kaisar kuno. Qin Mengyao. Qin Mengyao. Pada saat ini, Gu Lunzuan dan Meng Yunzong menyaksikan Qin Mengyao muncul, menghentikan mereka, dan tampak menghina. Awalnya, dia ingin kamu menghentikan kami berdua. Impian. Namun, Qin Mengyao berdiri di depan mereka, dan napasnya sedingin dan sombong seperti gunung es. Saya ingin mencoba, kata Qin Mengyao langsung. Wilayahnya tertutup, dan nafas dingin yang mengerikan memenuhi ribuan mil. Kaisar yang terlambat. Pada saat ini, Gu Zuanzuan dan Meng Yun tercengang. Terakhir kali Qin Mengyao muncul, itu hanyalah ranah kaisar semu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Tanpa diduga, saya mencapai tahap selanjutnya dari kaisar secara diam-diam. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari debu es yang menderu. Mu Yun melihat ke belakang dan sedikit khawatir. Bagaimanapun, itu adalah Gu Zuanzuan dan Meng Yunzong. Biarpun dia bertarung 1 lawan 2, aku khawatir itu sulit. Saya tidak tahu apakah Qin Mengyao bisa menghentikannya. Tapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Saat ini, sekelompok orang lain ikut berperang. Orang kuat Phoenix lah yang muncul bersama Qin Mengyao. Sekarang, semuanya berantakan. Saat ini, selain kuil bintang surgawi pertama, klan naga, menara Yuanshi surgawi kedua, kuil surgawi keempat, klan Titan, klan tulang surgawi kelima, dan klan jiwa surgawi kedelapan, hampir sebagian besar pasukan di seluruh dunia Changlan terlibat. Pertempuran terus berlanjut. Wajah Kaisar Lei sangat jelek saat melihat Mu Yun terbunuh. Tanpa disadari, situasi di dunia yang bergejolak ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Mu Yun, brengsek. Dengan cengkeraman telapak tangan radium Kaisar, cahaya di permukaan tubuh mengembun dan berubah menjadi sepasang baju besi untuk disorot. Baju besinya berwarna emas muda, dan permukaannya diukir dengan pola burung Rosevins, harimau putih, kunpeng, dan basaltik, yang tampak jelas dan menyatu. Ini adalah pelindung langit kuning. Salah satu dari 13 harta paling berharga di alam liar. Kaisar Lei mendengus dingin, dan guntur di tubuhnya membuat marah. Gas guntur yang terkondensasi dari pelindung langit kuning memenuhi udara beberapa kali dalam sekejap. Mati, bunuh Xiang Mingyuexin dengan satu pukulan. Guntur yang mengerikan berubah menjadi burung Rosevins dan terbang tinggi. Di dunia Changlan, jika burung bisa bersaing dengan keluarga Phoenix, yang ada hanyalah Zhou Suzaku. Kaisar meminum radium dan roh pembunuh muncul. Burung Rosevins sangat cepat dan sampai ke jantung bulan yang cerah. Hati bulan yang cerah menampung 5 manik-manik roh dan cahaya emas, kayu, air, api, dan tanah. Menjadi kompetisi yang penuh warna, seperti cambuk panjang yang bisa difoto langsung. Tapi sekarang, ketika sesosok tubuh datang dan jatuh dari langit, sebilah pedang langsung ditebas. Kong, sosok Rosevins berserakan. Orang yang membunuhnya juga berdiri teguh. Mengenakan pakaian bertinta, badan langsing dan nafas terus-menerus. Siapa lagi kalau bukan Mu Yun? Melihat Mu Yun menghentikan Kaisar Radium, jantung bulan memiringkan mulutnya dan memotongnya. Wajahnya tidak senang. Aku tidak butuh bantuanmu. Jantung bulan bersenandung. Yah, Mu Yun berbalik dan tidak bisa menahan tawa. Nyonya, ini mendesak. Kali ini dia mengambil tindakan terhadap paviliun Tianlei. Dapat dikatakan bahwa dia terkejut saat menyambut keluarga Phoenix, Cloud Hall, Senfu, dan keluarga Ye. Semua orang tahu bahwa Kaisar Radium bukan hanya putra Kaisar Ming, tetapi juga putra keluarga Lei, dan keluarga Lei berasal dari masa kelaparan. 5 Kaisar Surgawi yang tersisa, Kaisar Xing dan Kaisar Yifan, Kaisar Xuanhao dan Kaisar Yutian, dan Kaisar Radium, dibagi menjadi 3 partai. Meskipun di Lei tidak sekuat Dik Xing dan Dik Xuanhao, ia memiliki latar belakang yang kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Yun akan membunuh Dik Xuan dan Di Teng Fei hanya dalam beberapa dekade. Dia segera mulai melawan di Lei. Hingga kini, Lei Ming bergerak dan Lei Xuan muncul. Lei Wuyu muncul, dan yang kuat seperti rotasi kuno dan Meng Yunzong juga muncul. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi dia ingin membunuh Dila dulu. Bulan yang cerah sedikit tidak bahagia.
Sekarang Muyun lebih kuat. Muyun memegang janjinya. Pada saat ini, melihat tatapan redup di mata Ming Yuexin, Muyun buru-buru berkata, "Oke, aku akan memberikannya padamu, tapi hati-hati." Petik 2. Ya, hati bulan jatuh, memegang 5 manik roh, mengumpulkan cahaya seluruh tubuh, dan membunuh radium kaisar lagi. Muyun dengan hati-hati melihat pertarungan antara Ming Yuexin dan Dilei, dan tersenyum tak berdaya. Dengan sekilas sosoknya, dia berbalik lagi. "Nyonya, izinkan saya membantu Anda." "Tidak," suara Qin Mengyao terdengar saat ini. Qin Mengyao berkata langsung, "Saya perlu menenangkan diri." Singkatnya, dia mengirim Muyun pergi. Saat ini, Muyun berdiri di antara langit dan bumi dan melihat perang di sekitarnya. Untuk sesaat, dia bingung. Sulit bagi saya untuk bekerja begitu keras dan kuat. Kali ini, pertempuran terjadi satu demi satu, dan para prajurit di Paviliun Tianlei secara bertahap tidak dapat memberikan dukungan di bawah pengepungan orang-orang kuat Senfu, Yundian, Ye, dan Phoenix. Sekalipun pesta ini tidak sekuat Paviliun Tianlei, mereka tidak dapat menampung banyak orang. Untungnya, di sisi Paviliun Tianlei, ada orang-orang kuat yang membakar istana surgawi yang dibawa oleh Kaisar Yifan dan beberapa seniman bela diri dari istana Xingshen, yang masih dapat mendukung. Namun, para lelaki berbaju hitam itu tidak tahu di mana mereka suci. Orang-orang itu, setiap orang, memiliki harta karun yang ditutupi oleh nafas, dan sekali terbunuh, harta karun yang ditutupi oleh nafas akan menghancurkan segalanya, dan tidak ada cara untuk memeriksa tubuhnya sama sekali. Bukanlah seorang seniman bela diri biasa yang bisa menutupi identitasnya dengan kekuatan sebesar itu. Siapa ini? Kirin. Klan Kirin ada di surga ke-6, tapi tidak ada pergerakan di sana. Apa yang sedang terjadi? Pertarungan Lei Wuyu dengan pemimpin pria berbaju hitam saat ini tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Kedua orang ini adalah yang paling berkuasa di bidangnya. Siapa kamu? Kemarahan Lei Wuyu muncul di wajahnya saat ini. Orang ini jelas bukan lawannya, tapi dia bisa menjeratnya. Tidak mungkin memenangkannya dalam waktu singkat. Di dunia Changlan, mencapai level ini jelas bukan orang yang kesepian dan tidak dikenal, Kaisar Taigu. Atau Kaisar kuno, apakah kamu melanggar kejahatan? Lei Wuyu segera berteriak, "Pergilah, kamu pria berkaki." Namun, ketika suara Delei yang bebas dari rasa khawatir turun, tiba-tiba terdengar tangisan 4845. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Aku di sini untuk menyaksikan keseruannya. Siapa? Aku. Suara Kaisar Penghancur Kejahatan Besar bergema melalui kehampaan saat ini. Lebih gila, dalam dimensi ruang misterius, di bumi yang sunyi, beberapa sosok berdiri diam. Poxi memarahi, apakah Lao Su terlihat seperti pengikut kawanan? Matanya menatap beberapa orang di sisinya. Jiwa klan jiwa memimpin langit, orang ketujuh dalam daftar Changlan. Dan nenek moyang Titan Protos, Tian Kue, orang kuat ke-11. Ada juga Gu Xianming dan Yuan Kuyin. Mereka semua ada di sini. Jiwa menuntun surga untuk tersenyum dan berkata, Lei Wuyu mengatakannya. Tanyakan padanya, aku juga penasaran siapa orang ini. Pada saat ini, semua orang dengan pakaian kuno menatap mereka. Tidak ada yang bisa melihat identitas pria berbaju hitam itu. Mungkin 20 besar bisa memiliki kekuatan ini. Gu Xianming tersenyum dan berkata, apakah itu Mo Wenyuan atau Mo Yiyan? Sejak saat itu, jiwa memimpin langit dan kemudian berkata, Mo Wenyuan seharusnya tidak, tapi Mo Yiyan, jangan katakan, itu sangat mungkin. Petik 2. Jiwa memimpin langit. Saya benar-benar berpikir Anda berada di urutan ke-7 tempatkan dalam daftar Changlan. Umurku baru 14 tahun. Apa aku takut padamu? Suara dingin terdengar saat ini. Dua sosok, dengan sekilas kekosongan, muncul di depan beberapa orang. Kedua pria tersebut, salah satunya, mengenakan gaun hitam panjang yang menonjolkan sosok anggun dan mulia, dengan kecantikan tak tertandingi dan temperamen anggun. Sekilas, dia tampak seperti wanita berusia 30-an. Satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat orang tenggelam ke dalamnya. Mo Yiyan, jiwa menuntun langit untuk melihat wanita ini, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegelisahan. Membicarakan orang di belakang mereka dan didengarkan secara langsung memang sedikit memalukan. Pria di sekitarnya tampak seperti berusia awal 20-an dan sangat muda,
tetapi perubahan di matanya membuktikan bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Mo Wenyuan, kedua orang ini juga merupakan kaisar agung zaman dahulu. Faktanya, mereka yang berada di 15 besar dapat dikatakan sebagai kaisar Taigu yang sebenarnya kecuali dua keberadaan khusus yang menghancurkan kejahatan dan kaisar Xuanhao. Mo Yiyan, seorang kepala keluarga Kirin di zaman kuno. Mo Wenyuan lahir di keluarga Zhou Yukunpeng. Namun keduanya sudah bertahun-tahun tidak muncul di dunia Changlan. Kalian berdua di sini untuk melihat kegembiraannya sekarang. Gu Xianming tersenyum tipis. Itu menarik. Jiwa ketujuh dari daftar Changlan memimpin langit. Yang kedelapan tidak. Pemecah kejahatan ke-9 dan kaisar ke-10 Xuanhao tidak ada di sini. Kuil leluhur ke-11. Peritulan ke-12 Ming. Sekarang Mo Wenyuan, tanggal 13, dan Mo Yiyan, tanggal 14, ada di sini. Sekarang ramai. Faktanya, para kaisar kuno ini tidak hanya datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi di surga ke-6, tetapi juga untuk membuktikan diri. Tidak mudah bagi seseorang yang bisa melawan Lei Wuyu tanpa kalah. Itu harus masuk 15 besar. Siapa itu? Saya tidak tahu. Titik. Lagi pula, jika mereka muncul, berarti bukan mereka. Sekarang para penggembala dan kaisar saling balas dendam. Siapa yang tidak tahu? Jika ada kecurigaan, itu tidak baik. Pria dari keluarga Lima Roh bukanlah kaisar agung. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, jiwa memimpin langit. Aku, Zhu Tiankui, Gu Xianming, Mo Wenyuan, dan Mo Yiyan semuanya ada di sini. Hancurkan kejahatan, baru saja berbicara. Siapakah pria berbaju hitam ini? Meskipun kamu di sini untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kamu juga di sini untuk melihat siapa yang membantu Muyun melawan Lei Wuyu. Bukankah itu kamu Yusi? Gu Xianming tiba-tiba berkata. Namun, jika perkataannya gagal, dia akan menyesal mengucapkan kalimat tersebut. Benar saja, kata-kata Gu Xianming jatuh, dan mereka memandang Gu Xianming seperti setengah idiot. Kamu Yusi, Anda menggunakan otak babi Anda untuk memikirkannya. Jika ya, apakah dia akan menyembunyikan wajah aslinya? Selain itu, jika Ye Yusi benar-benar dia, banyak kaisar kuno di dunia Changlan yang ingin tahu bahwa dia bukan hanya Nyonya Mu Qingyu, tetapi juga kaisar keempat dalam daftar Changlan. Itu bukan kamu Yusi. Selain itu, keberadaan 20, 15 hingga 20 teratas, mungkin tidak dapat menghentikan Lei Wuyu, dan itu masih membuat Lei Wuyu marah. Lei Wuyu berada di peringkat keempat. Kekuatan ini diakui oleh semua orang. Karena 3 orang kejam di depan Lei Wuyu. Xiao Wentian, Pedang Yunchu, Yuyan, salah satunya adalah tingkat leluhur kebangsaan Xiao di reruntuhan suci Xiaoyao, yang lainnya adalah kebangsaan naga, dan yang lainnya adalah kebangsaan Phoenix. Ketiganya, hanya ada satu kata untuk dijelaskan. Sangat buruk. Ketiga orang ini, yang pada zaman dahulu disebut kaisar, bisa mematahkan pergelangan tangan Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Sekarang, mereka bahkan mungkin lebih kuat dari periode puncak Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Alasan mengapa mereka tidak menjadi alam Tuhan bukan karena ketiga orang tersebut tidak cukup berbakat, tetapi karena mereka tidak dapat mengambil langkah tersebut karena keterbatasan dunia. Namun tidak ada keraguan bahwa ketika ketiganya tidak memiliki batasan langit dan bumi, mereka hanya takut untuk keluar dari alam Tuhan dalam sekejap dan dapat mengambil beberapa langkah. Ini mengerikan. Ketiganya sungguh mengerikan. Namun, yang lebih mengerikan dari mereka adalah Kaisar Ming dan Mu Qingyu. Kaisar Surga dan Kaisar Kuning semuanya adalah putra surga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang keluar dari alam Tuhan. Ye Xiaoyao keluar, tapi dibunuh oleh Kaisar Ming. Faktanya, sebagian besar orang di dunia Changlan hanya mengetahui bahwa Kaisar Ming dan Mu Qingyu adalah yang disebut Kaisar Dewa saat ini. Mereka tidak tahu betapa sulitnya mereka untuk keluar dari langkah ini. Itu benar-benar bertentangan dengan langit. Sebagai seorang kaisar kuno yang kolot, orang-orang ini adalah roh manusia dan memahami betul bahwa jika perselisihan antara penggembala dan kaisar terlibat, semuanya akan berakhir. Orang bodoh ikut terlibat. Ada orang bodoh. Misalnya, nyanyian Yuanku dari Istana Es, kaisar kuno ke-14 dalam daftar Changlan. Pada titik ini, saya tidak tahu siapa yang mengucapkan kalimat itu. Mungkinkah itu nyanyian opera Yuan? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang tercengang. Itu mungkin. Zhu Tiankui mengambil alih dan berkata, Yuan Kuyin juga seorang kaisar kuno, bukan?
Mengapa tidak? Jiwa memimpin langit tetapi berkata, apakah kamu tidak tahu perasaan sentimental dari Yuan Opera dan Mu Qingyu? Hah, apa lagi? Begitu ucapan ini keluar, salah satu dari beberapa orang tampak jelek. Yah, jiwa itu memimpin langit dan kemudian berkata, itu, Mo Yiyan, bisakah kamu mengatakannya? Jiwa memimpin langit, kamu ingin mati. Mo Yiyan menjadi marah ketika dia naik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan giok itu terulur dan langsung berubah menjadi lengan unicorn, yang langsung menembus jiwa dan memimpin langit. Namun, jiwa yang menembus membawa tubuh ke langit dan perlahan-lahan runtuh. Belum lama ini, ia muncul di sisi lain, aman dan sehat. Mo Yiyan, aku hanya bertanya. Aku tidak takut padamu. Kamu masih bilang. Mo Yiyan benar-benar marah dan sosoknya bersinar, langsung mengguncang benua kuno ini. Saat ini, Zhu Tianque, Gu Xianning dan Mo Wenyuan sedang bingung. Apa masalahnya? Bukankah kamu berbicara tentang nyanyian Yuanku? Seperti apa rupa Mo Yiyan?